أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berharga ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesehatan yang sempurna. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, kenyamanan untuk beribadah, dan tentu ini semua merupakan nikmat yang sangat besar. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan. Kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat subuh di saat yang lainnya masih nyenyak dengan tidurnya. Ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjemaah di saat yang lainnya masih nyaman dengan kasurnya yang empuk. Ya. Dan ini semua tentu salah satu karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang wajib kita syukuri. Karena dari sekian banyak orang, dari sekian banyak manusia, ternyata kita ini adalah bagian daripada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberikan kemudahan, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita ikuti, yang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan syarat kalau kita mengaku cinta kepada Allah itu harus dengan mengikuti Rasul. Karena syarat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentu menjadi syarat mutlak kepada siapapun yang dia mengaku cinta kepada Allah, maka dia haruslah mengikuti petunjuk dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Tauhid. Masih pada bab yang sama di pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan perkara malaikat sekaligus bagaimana para jin ini bisa mencuri berita dari langit, ya. Dan kita akan membacakan dalilnya yang pertama
Nah, akan Pak Yuda. Ya, masih dalil yang pertama. Hadis ya. Fafis sahih. Hadis dari Anas. Ya. Dari Abu Hurairah. Diriwayatkan di dalam Sahih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada perang Uhud. Oh, bukan. Yang bab 15 berarti. Yang 96. Halaman 96 dari Sahih. Diriwayatkan dalam Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti memiliki rantai besi yang ditarik di atas batu yang datar. Yang hal itu memanfaatkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi manusia. Ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti berikut. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkan yang telapak kanannya dengan merendahkan dan membuka jari jemarinya. Oleh karena itu, ketika mendengar kalimat firman itu, penyadap berita yang berada di atas menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Kemudian yang berada di bawah tersebut yang menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya. Dan demikian seterusnya sehingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Apabila kadang-kadang syaitan penyadap berita itu terkena sihab, yaitu bintang yang dilemparkan oleh malaikat sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut. Dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan firman itu sebelum terkena sihab, lalu dengan satu kalimat yang dia dengar, itulah tukang sihir atau tukang ramal tersebut melakukan 100 macam kedustaan. Orang yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini, dan kabar itu betul-betul terjadi, sehingga dipercayalah oleh tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang didengar dari langit. Baik, Masya Allah. Baik, dalil ini atau hadis ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya beliau As-Sahihul Jami' atau Sahih Bukhari, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang malaikat. Bagaimana para malaikat itu mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat hati mereka takut dan mereka pingsan. Ya, dan kita sudah membahas tentang keutamaan para malaikat, baik dari segi keutamaan ibadahnya, keutamaan fisiknya, ya, dan keutamaan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang bagaimana para jin ini mereka mencuri berita dari langit. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada para malaikat, maka para jin ini seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka naik ke langit. Ya, dan digambarkan oleh Imam As-Sufyan, mereka naik itu tersusun-susun, ya. Jadi mereka tersusun antara satu dengan yang lainnya sampai mencapai langit tempat mereka mencuri berita. Namun dalam hadis ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Ini yang wajib kita
tanamkan terlebih dahulu. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui tentang perkara yang gaib melainkan makhluk tersebut sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya mengetahui tentang perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak pula para malaikat, tidak pula para nabi, apalagi hanya sekedar tukang ramal. Karena yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menegaskan ayat ke-26 dan ke-27. Surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaib." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala ketahui itu kepada siapapun. Ya, jadi yang mengetahui tentang perkara yang gaib itu hanya Allah. Dari datangnya hari kiamat, kematian, jodoh dan takdir-takdir yang lainnya, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ke-27-nya, illa man irtadha mir rasul, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari para rasul. Ya. Jadi ada beberapa rasul Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka untuk bisa mengetahui tentang perkara yang gaib. Akan tetapi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para rasul pun mengetahui tentang perkara yang gaib itu bukan karena langsung Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman terhadap mereka perkara yang gaib, tapi melainkan hanya sedikit dari bagian perkara yang gaib. Ya, contoh misalnya seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan misalnya nanti akan muncul sebelum hari kiamat, ya, Dajjal, keluarnya Nabi Isa. Siapa yang mengabarkan itu? Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pasti kapan hari kiamat terjadi, karena memang Allah batasi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perkara yang gaib ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, ini diantaranya itu adalah mereka bekerja sama dengan jin tadi. Karena yang mencuri berita dari langit tentang perkara-perkara yang akan terjadi, misalnya akan terjadi sesuatu di tempat ini, itu ada jin yang mencoba mencuri berita dari langit. Mereka tersusun-susun ke atas, kemudian sampai mereka mendengar salah satu dari kalimat atau dari ucapan para malaikat itu, dan mereka terkena lemparan bintang sehingga mereka jatuh. Dan jin yang berhasil mencuri berita tadi, mereka akan membawa kepada tuan-tuannya, yaitu tukang ramal, dukun, sehingga para dukun, tukang ramal ini menyampaikannya kepada manusia. Besok akan terjadi begini-begini. Besok akan terjadi begitu-begitu. Karena memang sudah ada gambaran dari jin yang menyampaikan tadi. Kalaulah ucapan mereka itu benar, berarti benar mereka ini adalah orang yang bekerja sama dengan jin. Nah, inilah dukun benaran berarti. Ya. Jadi mereka inilah para dukun yang bekerja sama dengan jin untuk mencuri berita dari langit. Makanya kenapa misalnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tukang ramal atau dukun yang ucapannya itu selalu benar, berarti dia ini adalah orang yang bekerja sama dengan jin. Ya, misalnya kita lihat kok ucapan dia selalu benar ya, apa yang dia ucapkan besoknya benar-benar terjadi. Ya, berarti dialah orang yang benar-benar bekerja sama dengan jin. Ada juga dukun palsu, tukang ramal palsu, tidak bekerja sama dengan jin, hanya sekedar menebak-nebak saja. Ya, berarti dia tidak bekerja sama dengan dukun. Tapi mereka semua ini adalah buruk. Karena kenapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ata
arrafan aw kahinan la yaqbalullahu salatahu arba'ina yaumah. Siapa yang mendatangi tukang ramal, yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapan mereka, fasaddaqa bihi, dan mempercayai ucapan mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada ibadah salatnya selama 40 hari. Ya. Ini mendatangi, membenarkan ucapan mereka, Allah enggak terima salatnya selama 40 hari. Kenapa? Karena itu adalah di antara bentuk kesyirikan. Mengakui ada yang lebih tahu tentang perkara yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja Allah Subhanahu wa taala batasi, ya. Nah, ini ada orang yang bekerja sama dengan jin untuk mencuri berita dari langit itu. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Man ata arrafan aw kahinan, ya faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, yang mendatangi tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara besarnya dosa orang yang mempercayai tukang ramal. Jadi kalau kita tahu dia itu adalah dukun, maka jangan pernah mendatangi atau mendengarkan ucapannya. Karena hati itu sangat lemah. Ya, orang bisa saja terpengaruh dengan ucapannya karena selalu benar. Berarti ini dukun beneran. Ya. Jadi terkadang ada orang yang takjub, oh dia selalu benar ya. Kemarin dia bilang begitu, benar-benar terjadi. Kemarin dia bilang begitu, benar-benar terjadi. Ya, maka ini diantara salah satu hal yang bisa menipu manusia sehingga banyak orang-orang yang terjerumus dan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis ini juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu man idda'a ilma syai'in minal ghaib minal munajjin, ya, was-saharati fa huwa kadzib. Maka kata para ulama, dan setiap orang yang mengaku dia tahu tentang perkara yang gaib dari tukang ramal, tukang sihir atau para dukun, maka hakikatnya mereka itu adalah orang yang berdusta. Ya, sekalipun apa yang mereka ucapkan itu benar jemaah, tapi mereka berdusta karena telah bekerja sama dengan para jin dan syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. Ya, maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi dan meninggalkan ucapan-ucapan para dukun tersebut. Ya. Kemudian fayam bagi likulli aqilin an yakhudha bima fi kitabillah wa bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi orang yang berakal untuk berpegang teguh dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, terkait dengan kematian, terkait dengan jodoh, terkait dengan rezeki, terkait dengan bahagia dan tidaknya kehidupan seseorang, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Terkadang ada orang juga yang penasaran, datang ke tukang ramal, tolong lihat dong, bagaimana masa depan saya, apakah saya bahagia atau tidak. Ya datang ke tukang ramal. Atau datang ke dukun, bagaimana nanti rezeki saya, lancar apa enggak, bagaimana nanti jodoh saya baik apa enggak, dan lain sebagainya. Maka ini adalah diantara perkara-perkara yang bisa mendatangkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para malaikat, ya, mereka mengucapkan kalimat apa yang mereka dengar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling bertanya satu dengan yang lainnya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kemudian malaikat yang lainnya menjawab, ya, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi dan maha besar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi di atas makhluknya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyampaikan, Wahuwal Aliyul Kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi zatnya di atas makhluknya. Ya. Jadi sangatlah tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana. Ya, karena ini bertentangan dengan sangat banyak sekali ayat. Ya, sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi. Wa huwal aliyul kabir. Ya, wa huwal aliyyu al-kabir, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian sebanyak 14 sampai 15 ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala istawa 'alal arsy, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya dia beristiwa di atas arsy-Nya. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala butuh dengan arsy itu, tapi menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana, ya berarti ini merupakan penistaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah maha tinggi dan maha besar ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi daripada semua yang ada di atas dunia ini. Ya, jadi kalau kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memintanya ke atas. Ya, kalau kita tanya orang Allah di mana, di atas, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang dibicarakan oleh para malaikat ini, wa huwal aliyul kabir. Ya. Dan ternyata ada syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. Ya. Nah, syaitan-syaitan itu menyadap berita yang mereka dengar. Keadaan mereka ketika mencuri berita tersebut adalah mereka tersusun. Jadi mungkin seperti semut, ya. Mereka tersusun-susun antara satu dengan yang lainnya. Karena para jin ini mereka tidak bisa terbang tinggi seperti para malaikat. Ya, melainkan mereka ini hanya bisa tersusun antara satu dengan yang lainnya, dan jumlah mereka sangat banyak. Ya, tersusun-susun sampai nanti menembus ya langit untuk mencuri berita. Nah, kemudian oleh karena itu ketika mereka mendengar kalimat atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, jin-jin yang menyadap berita ini menyampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi yang paling atas yang tadi mendengar perkataan para malaikat menyampaikan ke yang di bawahnya, menyampaikan ke yang di bawahnya lagi, menyampaikan ke yang di bawahnya lagi. Seperti itu seterusnya sampai ke yang paling bawah. Ya. Dan kemudian yang paling bawah nanti dia akan pergi ke tukang sihir, dia akan pergi ke tukang ramal dan menyampaikan berita yang mereka dengar. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kadang syaitan penyadap berita itu terkena syihab bintang yang dilemparkan sebelum menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi kadang ada yang sedang naik ke langit, kemudian mereka Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan dengan bintang. Makanya kalau kita lihat itu ada bintang jatuh, itu bukan bertanda dikabulkannya doa. Jadi ada orang yang kalau lihat bintang jatuh, ayo kita berdoa nanti dikabulkan doa kita. Ya, lihat bintang jatuh langsung berdoa. Nah, ini bukan. Bintang jatuh itu tanda apa? Syaitan itu sedang dilempari dan mereka jatuh saat itu. Ya, jadi itu diantara gunanya bintang ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Diantaranya itu adalah bintang ini alat untuk melempar syaitan. Ya, diantaranya itu alat untuk melempar syaitan. Yang kedua, bintang ini sebagai penunjuk arah. Ya, jadi ada 3 fungsi bintang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Yang kedua, hiasan langit.
ya. Bintang ini menjadi salah satu hiasan langit. Ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, dan kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan lampu-lampu bintang ini. Ya, jadi ini fungsi yang kedua, dan fungsi yang ketiga itu adalah sebagai penunjuk arah. Jadi orang dulu kalau mereka berjalan di malam hari, mereka melihat bintang ini arah timur kemana. Jadi ada ilmu-ilmunya, ada ilmu nujum namanya. Jadi untuk apa? Untuk menentukan arah. Karena dulu kan nggak ada kompas ya, nggak ada penunjuk arah. Jadi mereka melihat dari bintang-bintang. Maka selain itu, penggunaan bintang selain dari 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ada orang yang menggunakan bintang untuk apa? Untuk menentukan nasib, atau untuk menentukan apa? Inisial apa tidaknya, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Ya, maka tidak dibenarkan yang demikian. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melemparkan para syaitan ini, sehingga ada yang diantara mereka sebelum sampai ke langit sudah Allah Subhanahu wa taala lempar terlebih dahulu. Ada yang sudah berhasil mencapai langit, sudah sebelum mereka mendengar, Allah Subhanahu wa taala sudah lemparkan mereka. Bahkan ada yang sudah berhasil mendengar dan menyampaikan kepada para tukang sihir. Nah, inilah yang membawa berita yang sesuai. Ya, sehingga disampaikanlah kepada tukang dukun, tukang ramal, akhirnya ucapan tukang ramal dan dukun itu menjadi benar. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tukang sihir yang mendengar ini, lalu dengan satu kalimat yang didengar itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kedustaan, ya. Jadi kalimat yang didengar itu, penjemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu adalah samar-samar seperti bagaimana kejadiannya itu masih samar-samar yang disampaikan oleh syaitan atau jin tadi. Lalu tukang ramalnya akan menghiasi bahasanya itu dengan bahasa-bahasa yang menipu. Akhirnya dibuatlah 100 kedustaan, kadang benar, kadang tidak. Nah, ini seperti inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat orang itu banyak percaya dengan ucapan-ucapan mereka. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah ya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah anna jami'al malaikah la ya'lamuna syai'an minal umuril ghaibiyah illa bi an yu'allimuhumullah bihi. Perkara yang pertama dari hadis ini, bahwasanya seluruh para malaikat tidak mengetahui juga tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada mereka. Ya. Karena malaikat ini adalah makhluk yang dekat dengan Allah, Bapak Ibu, tidak otomatis mereka itu jadi lebih tahu tentang perkara yang gaib, enggak. Kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada mereka. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, ini yang wajib kita imani. Bahwasanya perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada satupun makhluknya sampai para malaikat pun mereka tahu tentang perkara yang gaib. Bahkan hari kiamat. Ya, walaupun mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak otomatis mereka tahu hari kiamat itu kapan terjadi. Ya. Makanya Nabi pun dalam hadis yang sahih, ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril nanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi?" Ya. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak tahu. Ya, tidak diketahui kapan terjadinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tanda-tandanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tandanya itu adalah ketika penggembala kambing yang tadinya berjalan tidak beralaskan alas kaki, mereka sudah berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi. Ya, jadi orang-orang padang pasir terdahulu, kalau sudah muncul di antara mereka ini yang dulunya penggembala kambing, yang jalannya nggak pakai alas kaki,
kemudian mereka sekarang sudah berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi, berarti itu sudah menandakan tandanya dekatnya hari kiamat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikabarkan kapan hari kiamat itu terjadi. Ya, oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang wajib kita apa? Tanamkan dalam hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mudah percaya kepada tukang ramal, jangan mudah percaya tentang berita-berita yang disampaikan oleh mereka, karena ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara faidah juga dari hadis ini mengajarkan kepada kita adalah itsbatu uluwillahi ta'ala an khalqihi wa annahu subhanahu wa ta'ala fis sama. Dalam hadis ini juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari seluruh makhluknya. Tidak boleh bagi kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Karena ini merupakan bentuk penistaan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu huwal aliyyul kabir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan maha besar di atas segala-galanya. Ya. Dan ketika kita mengatakan atau menisbatkan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi daripada makhluknya, bukan berarti kita itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan laisa kamitslihi syai', Allah itu enggak sama dengan sesuatu. Ya. Tidak sama dengan makhluknya. Dan tidak boleh juga kita bayangkan, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala di atas itu, di atas arsy-Nya bagaimana? Apakah dia duduk? Ini haram bagi seorang muslim untuk membayangkan. Makanya kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya beristiwa di atas arsy maklum, enggak boleh ditanya. Udah kita imani berarti Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wal kaifu anhu majhul. Bertanya bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy itu enggak diketahui. Karena Allah enggak ngabarin, maka enggak boleh kita menerka-nerka dalam pikiran kita. Makanya kenapa banyak orang yang gila itu, mereka mencoba membayangkan bagaimana. Akhirnya nanti mereka mencoba, kalau yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, berarti Allah itu siapa yang menciptakan? Akhirnya jadi gila nanti. Karena membayangkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Karena otak kita terbatas dan tidak mampu memikirkan hal-hal yang besar. Maka kata Imam Malik, cukup diimani saja. Ya, kalau Allah mengabarkan dia beristiwa di atas arsy, imani. Jangan tanyakan bagaimananya, karena nanti akan menyerupakan dengan makhluk jadinya. Ya. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara sifatnya itu adalah Allah Maha tinggi dari apa yang ada di atas dunia ini. Kemudian dalam hadis ini juga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annallaha ta'ala yatakallamu bima syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para malaikatnya. Ya. Waqta ma syaa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para malaikatnya kapan Allah Subhanahu wa taala mau, di waktu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para malaikat. Tidak boleh sama sekali seseorang itu mentakwilnya. Mentakwil itu adalah mentafsirkan bagaimana berbicaranya Allah, enggak boleh. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para malaikat. Maka di antara keimanan seorang muslim itu adalah meyakini apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan pernah berbicara dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka tidak boleh seorang muslim itu menafikan. Dan kalau ditanya, berarti Allah sama dengan makhluk? Sama sekali tidak, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan apapun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah berbicara, maka wajib kita imani. Tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh ditafsir-tafsirkan bagaimananya. Nah, ini yang menjadi keyakinan seorang muslim, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan
dengan baik, ya meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan dengan baik. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini juga yang bisa kita ambil adalah bahwasanya penjelasan tentang bagaimana para jin itu mereka mencuri berita dari langit. Ya, tadi sudah kita sebutkan, para jin itu mencuri berita dari langit, mereka berdirinya tersusun-susun, kemudian saling menyampaikan kalau mereka sudah mendapatkan berita yang mereka curi dari langit, mereka akan sampaikan yang ada di bawahnya, akan menyampaikan yang ada di bawahnya, sampai nanti ke yang paling bawah, dan yang paling bawah ini nanti dia akan menyampaikan ke tukang dukun, tukang ramal, sehingga tukang ramal ini membohongi manusia dengan 1000 kebohongan. Nah, baik. Ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis yang kita baca. Kita selesaikan dari bab ini. Silakan Pak Yuda dilanjutkan. Bagian yang di bawahnya. Beberapa permasalahan yang terkandung. Beberapa permasalahan yang terkandung pada bab ini. Yang pertama, tafsiran ayat di atas. Yang kedua, ayat tersebut mengandung argumen akan kebatilannya syirik, khususnya syirik pada orang-orang soleh. Ayat tersebut juga menyatakan memutuskan antara kafir syirik dari hati seseorang. Ya. Yang ketiga, tafsiran firman-Nya, mereka yang menjawab perkataan benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat As-Saba ayat 23. Ya. Yang keempat, sebab pertanyaan para malaikat dan akan wahyu itu. Yang kelima, sesungguhnya Jibril memberi jawaban bagi mereka setelah itu dengan ujarnya, Allah berfirman demikian dan demikian. Yang keenam, penyebutan bahwa yang pertama kali mengangkat kepala adalah Jibril. Ketujuh, bahwa Jibril berkata kepada seluruh penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Yang kedelapan, seluruh penghuni langit pingsan karena mendengar firman-Nya. Yang kesembilan, langit bergetar keras karena kalam Allah. Yang kesepuluh, Jibril lah malaikat yang menyampaikan wahyu ketujuan yang Allah perintahkan. Yang ke-11, penyebutan setan-setan yang mencuri wahyu. Yang ke-12, cara para setan naik ke langit, sebagian yang menunggangi, sebagian yang lain. Yang ke-13, sebab pelontaran meteor terhadap para setan. Ke-14, ada kalanya setan terkenal meteor tersebut sebelum sempat menyampaikan berita yang dia dengar. Terkadang pula setan telah menyampaikan berita itu ke telinga para abdi setan yang berasal dari kaum manusia sebelum terkena meteor. Yang ke-15, terkadang ramalan seorang paranormal pendukung adalah benar. Ke-16, dengan penyampaian yang terkadang benar, dukun paranormal tersebut berdusta dengan 100 macam kedustaan. Ke-17, bahwa tidaklah kedustaan tersebut dibenarkan kecuali dengan adanya berita dari langit. 18, kecenderungan jiwa manusia untuk menerima kebatilan, bahwa bagaimana bisa mereka bersandar hanya pada satu berita benar dan tidak mempertimbangkan 100 kedustaan. 19, berita yang benar dari satu hukum tersebut diterima oleh sebagian mereka manusia dari sebagian manusia yang lain, lalu mereka menghafal dan berargumen dengan berita benar tersebut. 20, penetapan sifat akan hal ini berbeda dengan sekte Mu'attilah. 21, tentang langit yang bergetar dan para malaikat yang pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 22, bahwa mereka para malaikat berserta sujud kepada Allah. Baik, Masya Allah. Jadi ini beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab ini yang kemarin kita bahas. Ya, diantaranya adalah tafsiran ayat yang berkaitan dengan para malaikat. Ya. Sebab
pertanyaan para malaikat itu tentang wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril memberi jawaban lagi setelah Allah Subhanahu wa taala berkata demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu berita atau satu wahyunya kepada malaikat Jibril, maka semua penduduk langit itu pingsan di antara para malaikat karena satu ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu bergetar hatinya karena takut sehingga membuat mereka pingsan semuanya. Dan yang paling pertama mengangkat kepalanya dari pingsan tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril lah nanti yang akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada tujuannya. Ya, kalau dulu misalnya masih ada para rasul, ya maka malaikat Jibril itu menyampaikan, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, datang ke Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara faedah yang terkandung dalam bab ini juga bagaimana cara syaitan itu mencuri berita dari langit. Ya, kemudian mereka itu saling tersusun antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada kalanya syaitan itu mereka dapat mencuri berita dari langit sebelum dilempari oleh bintang-bintang. Kemudian ada kalanya mereka sebelum sampai ke langit mereka sudah dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang berhasil mencuri berita dari langit itu menyampaikan kepada tukang ramal. Di sini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pertanyaannya? Banyak orang yang percaya dengan dukun, banyak orang yang percaya dengan tukang ramal, dari ucapan-ucapan mereka itu banyak yang mempercayai. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memang sengaja datang kepada tukang dukun, tukang ramal ini untuk mempertanyakan bagaimana nasib mereka ke depannya. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu. Karena kurangnya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kepercayaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempelajari tentang bagaimana dosa-dosa kesyirikan. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuslah amalan-amalannya. Kalau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang melakukan dosa yang paling besar. Belum terbentuk di antara diri mereka itu tentang bagaimana bahayanya kesyirikan dan keutamaan tauhid. Makanya kenapa kita pentingnya mempelajari tentang tauhid ini untuk menjauhkan kita daripada kesyirikan-kesyirikan. Karena jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak akan diampuni pelakunya kalau dia meninggal di atas dosa itu adalah dosa kesyirikan. Dan para ulama menyebutkan ini menunjukkan bahwasanya dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Kalau dosa orang yang mencuri, orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan pembunuhan dan dosa-dosa yang lainnya, ini sepakat para ulama bahwasanya mereka ini adalah tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Kalau seandainya mereka meninggal dalam keadaan dosa tersebut, mereka masih dipertimbangkan amalannya nanti di akhirat. Kalau besar dosa amalan keburukannya, mereka masuk neraka dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau sudah selesai pencuciannya. Ya, itu namanya tahta masyiatillah. Bisa jadi mereka masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Tapi dosa kesyirikan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau dia mati membawa dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kufur dari ahlul kitab dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi nari jahannam. Mereka nanti masuk neraka jahannam khalidina fiha. Dan kekal di dalamnya. Allah yang mengatakan. Makanya kenapa pentingnya kita mempelajari tentang dosa-dosa kesyirikan ini, tentang tauhid ini, supaya kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Ya.
Maka orang sangat mudah sekali datang ke dukun, tukang ramal, nanya, ini nanti rezeki saya ke depannya bagaimana? Coba lihat jodoh saya bagaimana? Ya. Akhirnya mempercayai hal-hal yang gaib selain daripada Allah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya yang membuat kita termotivasi untuk mempelajari tentang tauhid itu. Kadang orang belajar tauhid juga bermalas-malasan, ya, nggak perlu ilmu tauhid katanya. Ya, karena kita sudah ibadah, kita sudah sembahyang, kita sudah puasa, ngapain lagi belajar tauhid? Nah, ini adalah diantara bentuk tablis iblis namanya. Bagaimana jin itu membisikkan sesuatu yang dianggapnya benar, padahal sesuatu itu adalah sangat besar keburukannya. Bayangkan seorang yang melakukan ibadah berpuluh-puluhan tahun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Muhammad, jika engkau itu melakukan kesyirikan, maka akan batal semua amalan yang kau kerjakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya akan ditimbang nih amalannya. Kalau engkau melakukan kesyirikan akan ditimbang nanti di akhirat. Enggak. Orang yang melakukan kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan layah batonna amaluk. Ya. Benar-benar akan batal semua amalannya. Maka tidak berguna, kata para ulama, tidak berguna amalan hajinya, amalan umrohnya, amalan-amalan yang lainnya kalau dia masih tetap di atas kesyirikan itu untuk melakukan kesyirikan itu di atas ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wajibnya kita mempelajari tentang tauhid dan supaya untuk menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan. Maka di poin-poin ini, ya, penulis menyampaikan kecenderungan jiwa manusia untuk menerima kebatilan itu lebih besar. Ya, bagaimana bisa mereka bersandar kepada berita yang tidak dipertimbangkan 100 kedustaannya, yang disampaikan tukang ramal 1 kali benarnya, 100 kali dustanya masih aja dipercaya dan lain sebagainya. Ya, inilah menunjukkan bahwasanya sifat manusia itu gampang disesatkan oleh syaitan, kecuali orang-orang yang benar-benar menanamkan tauhid dalam hatinya. Orang-orang menanamkan tauhid dalam hatinya sehingga dia bisa berjalan dengan rasa aman tanpa khawatir dan takut masuk ke dalam kesyirikan. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang terakhir adalah tentang bahwa para malaikat mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya para malaikat mereka ini adalah makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang sangat agung. Mereka ibadahnya kepada Allah nggak ada apa-apanya manusia. Ya, setiap hari dan setiap saat mereka bertasbih kepada Allah. Kemudian kita sudah menceritakan juga bagaimana bentuk wujud aslinya para malaikat, ya, itu sayapnya saja antara leher dan pundaknya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejauh berapa? 700 tahun perjalanan, ya, sejauh 700 tahun perjalanan, saking besarnya. Makanya para malaikat ini adalah makhluk yang agung, akan tetapi kebesaran dan keagungan mereka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar kita yang kecil, tentunya kita harus lebih tunduk dan patuh lagi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah dari bab yang kita pelajari di bab yang ke-15 ini, dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-16 tentang permasalahan syafaat, ya. Dan masalah syafaat ini juga sangat banyak juga di antara kita yang masih kurang pemahamannya tentang perkara syafaat. Apakah syafaat itu bisa didapatkan hanya dengan cara kita menjemput syafaat, misalnya baca Quran langsung mendapat syafaat, atau hanya dengan sholawat kepada Nabi langsung dapat syafaat, ya. Dan nanti kita akan bahas tentang syarat-syaratnya seseorang itu bisa mendapatkan syafaat. Apakah makhluk itu bisa langsung memberikan syafaat secara langsung, ataukah juga harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, dan bagaimana cara kita mendapatkan syafaat kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada mau ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu.
Enggak ada yang bertanya? Ya, silakan Pak. Ustaz menjelaskan tentang malaikat, bahwa malaikat itu adalah malaikat dengan Allah. Iya. Sekarang kita jelaskan tentang keberadaan malaikat dan tugas malaikat dari malaikatnya. Iya. Malaikat paling dekat dengan Allah. Kalau demikian, kita pun jauh dan dibandingkan malaikat dengan Allah. Padahal ada disebutkan di dalam penjelasan di Al-Quran hadis itu bahwa Allah itu dengan kita adalah dekat. Iya. Bahkan disebutkan bahwa Lebih dekat dari urat nadi. lebih dekat dari urat nadi. Iya. Dan juga di Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Iya. Dengan pengertian ini kayaknya tidak hanya malaikat yang terdekat dengan Allah, Iya. kita pun sangat dekat. Ya. Iya. Bahkan kedekatan itu dijelaskan bahwa kedekatan itu adalah Allah meliputi segala sesuatu, meliputi kita. Iya. Kita semuanya yang diciptakan oleh Allah. Jadi nah saya kalau anda namanya penjelasan Ustaz, apakah bertentangan dengan Ya. firman Allah? Baik, masya Allah. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali jemaah. Ya, jadi dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang pertama, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang kalian ucapkan itu tidaklah ada malaikat yang selalu mencatat dan yang mengawasinya. Dan kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, akulah dan kami sangat dekat dengan kalian, lebih dekat daripada urat nadi. Dan ayat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara utuh ya, konteks ayatnya, ayat ini berkaitan dengan permasalahan berdoa. Ya, ayat ini berkaitan dengan permasalahan doa. Nah, sehingga para ulama menjadikan dalil daripada ayat ini tidak bertentangan sebenarnya. Ayat ini menjelaskan tentang perkara doa. Kita berdoa saja tanpa harus mengeraskan suara, tanpa harus teriak-teriak, Allah itu Maha mendengar. Dan Allah menggambarkan Allah Maha dekat. Bahkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melebihi aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Kita berdoa dalam hati saja Allah Subhanahu wa taala tahu. Diperkuat lagi dengan ayat tadi, wallahu ala kulli syai'in muhit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, bahkan isi hatinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apa yang kita ucapkan saja tidak didengar oleh orang, ya. Misalnya saya mengatakan, Bapak Ibu bisa dengar apa yang saya bilang tadi? Enggak dengar apa yang saya bilang dalam hati, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada itu, lebih dekat daripada urat nadi. Ini menunjukkan bahwasanya di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu. Nah, terkait dengan kedekatan malaikat, ini kedekatan secara apa? Secara zat. Mereka yang berada di atas langit sangat dekat dengan malaikat, sedangkan kita dekat secara pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya tidak dekat secara zatnya,
Kalau kita berada di bumi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya kita secara zatnya langsung berdekatan dengan Allah, tidak. Akan tapi para malaikat, karena memang mereka yang setiap saat bertasbih, bersujud kepada Allah, bahkan dalam surat Al-Ma'arij disebutkan ada malaikat-malaikat itu yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedekatan apa? Kedekatan secara zatnya. Adapun kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disampaikan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami lebih dekat ya kepada kalian itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, ini menunjukkan maha dengarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang kita ucapkan enggak akan pernah luput. Ya. Maka dalil-dalil ini yang berkaitan dengan permasalahan doa, bukan bermakna secara zat kita dekat dengan Allah. Ya. Maksudnya secara zat itu ya kita benar-benar di sini Allah, enggak. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita meliputi segala-galanya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain menjelaskan orang yang bersembunyi di balik tembok saja yang tidak dilihat oleh seluruh manusianya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma tasqutu min waraqin ma tasqutu min syajarin, tidaklah daun-daun yang jatuh itu fi dhulumat, dalam kegelapan malam yang sama sekali orang nggak bisa lihat. Allah Maha tahu semuanya. Berapa banyak di dunia ini pohon-pohon atau daun-daun yang menjatuhkan yang jatuh daun-daunnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Orang yang meninggal di atas dunia ini berapa orang, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini menunjukkan semua pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Jadi tidak ada yang bisa sembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara kedekatan dengan zat, para malaikat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Insyaallah cukup ya. Baik, alhamdulillah. Selesai pembahasan kita pada bab ke-15 dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada dosa-dosa kesyirikan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.